Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebuah keluarga hidup dengan ekonomi yang rendah. Pak Joko sudah lama ditinggal istrinya sejak Hera masih duduk di bangku SMP. Mereka hanya tinggal berdua saja di rumahnya yang sederhana. Sekarang Hera sudah bekerja untuk membantu meringankan beban ayahnya yang bekerja menjadi buruh tani. Hera bekerja di salah satu toko yang ada di desanya, tepatnya menjadi penjaga toko pakaian. Umur gadis cantik itu sudah menginjak 22 tahun. Setiap sore pulang bekerja, biasanya Hera jalan kaki menuju ke rumah karena toko pakaian itu letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan setiap waktu sore ketika senja sudah mulai menambahkan keindahannya, biasanya di jalanan utama desa itu, tepatnya di pinggir sawah, ada peranggok tempat anak laki-laki muda yang nongkrong duduk-duduk bersama, menikmati sore sambil gitaran serta ngobrol-ngobrol. Sebenarnya Hera tidak mempunyai keberanian untuk melewati jalan itu karena banyak pemuda di sana. Akan tetapi mau bagaimana lagi, hanya itulah jalan satu-satunya menuju ke rumah. Sehingga Hera pun tetap jalan di jalanan itu, melewati para pemuda yang memang sedang nongkrong di situ. Dan bahkan para pemuda yang ada di sana memang sengaja menunggu kedatangan Hera, karena mereka semua berebut untuk mendapatkan hati gadis cantik itu. Bisa dikatakan, Hera merupakan kebang desa di desa itu. "Lihat tuh, si Hera mau lewat," ucap Ucup. "Widih, bidadariku sudah pulang kerja nih," timpal Rizal menggoda. "Bidadari dasmu, itu calon istriku," jawab Wawan. Sesaat kemudian Hera pun berjalan tepat di hadapan mereka dengan menundukkan kepala karena malu dan merasa sangat risih. Godaan demi godaan dilontarkan oleh para pemuda desa itu membuat Hera mempercepat langkahnya. "Neng Hera cantik habis pulang kerja ya? Hera sini dong kumpul bareng kita. Abang anterin ya Neng." Namun Hera tidak memperdulikan semua ucapan para lelaki buaya darat tersebut. Beberapa saat kemudian Hera pun akhirnya sampai juga di rumah. Ternyata di depan teras rumahnya Pak Joko sudah pulang dan duduk di kursi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang?" tanya Hera sambil mencium tangan bapaknya. "Iya, ini udah selesai cepet tadi kerjaan bapak. Tolong bikinin bapak teh hangat ya Nduk." "Iya pak." Segera Hera masuk ke dalam rumah untuk membuatkan teh hangat. Setelah selesai membuatkan teh hangat, dia pun kembali ke depan teras sambil membawakan teh hangat itu. "Ini pak." "Terima kasih ya Nduk." "Bapak, kenapa kok dari tadi Hera lihat melamun terus? Ada apa pak? Coba cerita sama aku." "Bapak pusing Nduk, utangnya banyak." "Bapak punya utang? Kenapa nggak bilang sama aku pak?" "Bapak nggak mau merepotkan kamu Nduk. Kan kita tinggal berdua pak, jadi kalau ada apa-apa cerita. Apalagi kan aku anak bapak. Aku juga sudah bekerja, siapa tahu bisa membantu pak." Memang bayaran yang didapat oleh Pak Joko dari bekerja buruh tani tidak seberapa dan selalu kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi Hera yang menjadi karyawan penjaga toko juga tidak seberapa gajinya. Padahal kerjaannya selalu dituntut untuk bisa ini dan itu, tapi gajinya tidak sesuai, membuat dirinya tidak betah. Namun tetapi mau bagaimana lagi, nyari kerjaan sangat susah. Jadi Hera terus bertahan bekerja di toko itu. "Nanti Hera bantu buat bayar utangnya ya pak." "Terima kasih ya Nduk." Malam harinya Hera dan Pak Joko yang sedang makan malam bersama dengan menu seadanya, yaitu tumis kangkung. Tapi bagi mereka itu adalah lauk yang sangat sedap dan enak. Kangkungnya didapat dari metik di belakang rumah. Kebetulan di belakang rumahnya ada sungai dan ditumbuhi tanaman kangkung. Ketika sedang menyantap makan malam, tiba-tiba saja ada tamu yang datang mengetuk pintu rumah mereka. Seketika mereka menghentikan makannya, dan yang pertama kali membukakan pintu adalah Pak Joko.
Saat pintu dibuka, ternyata tamunya adalah seorang duda kaya raya yang ada di desa itu. Mas Bayu, ada apa ya mas? Silahkan masuk dulu mas. Setelahnya Mas Bayu dan Pak Joko serta keluarganya Mas Bayu duduk di ruang tamu. Pak Joko pun memanggil Hera untuk sekalian membuatkan minuman. Dok, ada tamu, tolong buatkan minum, teriak Pak Joko. Sebelum membuatkan minum, Hera mengintip terlebih dulu dari balik gorden memastikan berapa tamu yang datang. Loh, Mas Bayu, ngapain dia kesini? Gumam Hera dalam hati. Hera mengenal Mas Bayu karena dia sangat terkenal di desanya dengan status duda kaya raya. Beberapa saat kemudian, Hera pun datang membawakan minuman untuk tamunya. Minuman itu dihidangkan di atas meja. Tidak lama-lama duda kaya raya itu mengatakan maksud kedatangannya ke rumah Hera. Ternyata Mas Bayu berniat untuk melamar Hera menjadikan istrinya. Akan tetapi, di saat itu juga Hera menolak dengan halus lamaran duda kaya itu. Karena dia merasa belum siap untuk menikah, apalagi dengan orang yang belum terlalu dekat. Saat itu, Mas Bayu dan keluarganya pun kecewa dan langsung pulang begitu saja karena lamarannya ditolak. Singkat cerita, suatu ketika saat siang hari Pak Joko sedang makan di warung. Karena di rumah setiap siang hari Hera tidak masak. Tiba-tiba saja beliau seperti mengenali orang yang datang ke warung itu. Kardi? Siapa Pak Joko? Joko? Kardi merupakan temannya Pak Joko yang sekarang sudah sukses menjadi juragan pupuk di desa lain. Mereka pun berbincang-bincang karena sudah lama tidak bertemu. Tidak lupa juga Pak Joko meminta pekerjaan kepada Kardi. Siapa tahu ada lowongan kerja untuknya, apalagi sama temannya. Kar, ada kerjaan gak buat aku? Duh maaf Jok, belum ada. Nanti kapan-kapan saja ya. Seketika Pak Joko pun terdiam mendengar jawaban dari Kardi. Namun Pak Kardi memberikan cara lain untuk Pak Joko. Saat itu juga Pak Kardi mengajak Pak Joko untuk pergi dari warung itu karena tidak mungkin untuk membicarakannya di warung itu. Setelah selesai makan siang di warung itu, mereka pun pulang ke rumahnya Pak Joko. Yang kebetulan Hera belum pulang, jadi aman untuk membahas hal itu di sana. Jadi gini Jok, aku ada cara instan untuk kamu, yaitu dengan melakukan pesugihan. Kamu mau gak? Jadi selama ini kamu ternyata melakukan pesugihan, Kar? Mau gimana lagi Jok, aku juga sudah bosan hidup miskin. Sakit hati terus jadi orang miskin, selalu dihina dan diremehkan. Emangnya di mana tempatnya, Kar? Pak Joko pun akhirnya berminat karena dia sudah bosan hidup miskin dan banyak hutang. Akhirnya Pak Kardi pun memberikan alamatnya kepada Pak Joko. Kalau gitu aku maulah Kar, aku juga sudah bosan hidup miskin. Ambil kertas sama pulpen, nanti aku tuliskan alamatnya. Singkat cerita, malam harinya Pak Joko meminta izin kepada Hera untuk pergi keluar kota. Alasannya mau ketemu dengan teman lamanya dan untuk meminjam uang. Saat itu Hera pun memberikan izin kepada bapaknya untuk esok pagi pergi. Malam itu juga Pak Joko sudah bersiap-siap mengemasi pakaiannya dan dimasukkan ke dalam tas hitam. Keesokan harinya, Pak Joko pagi-pagi sekali sudah berangkat ke alamat yang sudah diberikan oleh Pak Kardi. Singkat cerita, Pak Joko pun sampai juga di sebuah hutan. Dia harus berjalan kaki menuju ke goa yang ada di bawah kaki gunung. Beliau pun melewati jalanan hutan itu ketika sore hari. Suasana sudah mulai menjelang petang. Suara serangga hutan saling bersaut-sautan disertai dengan suara kicauan burung. Aroma khas di tengah hutan semerbak menyeruak ke dalam hidung. Senja sore itu, cahayanya mulai redup. Kabut juga sudah mulai menutupi perjalanan di tengah hutan. Untungnya Pak Joko sudah menyiapkan senter dari rumah untuk penerangan perjalanannya. Hari sudah mulai petang, senja pun perlahan mulai menenggelamkan wujudnya dan digantikan dengan sinar rembulan malam itu. Pak Joko terus melanjutkan perjalanannya meskipun sudah sangat lelah sekali. Tiba-tiba saja beliau mendengar ada suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Seketika Pak Joko pun menoleh ke belakang untuk melihat langkah siapa yang ada di belakangnya.
Namun ketika Pak Joko menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduknya berdiri semua, apalagi hembusan angin malam saat itu merasuk ke dalam tulang. Pak Joko pun berhenti sejenak untuk melepas rasa lelahnya dan menggunakan jaket untuk mengusir rasa dingin. Setelahnya beliau melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke goa. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Joko pun sampai juga di sebuah goa yang sangat gelap dan kanan kirinya terdapat pohon besar yang akarnya membentang di depan goa. Ukuran goanya dari depan terlihat sangat kecil, akan tetapi ketika Pak Joko mulai masuk ke dalam goa itu ternyata di dalamnya sangat luas, namun sangat gelap. Untungnya saat itu beliau sudah membawa senter. Pak Joko melihat ada banyak sekali kalajengking di dalam goa itu, dan beberapa jenis ular yang sangat mengerikan saling berseliweran. Namun Pak Joko mencoba memberanikan diri tetap masuk ke dalam goa. Setelah sudah masuk lebih dalam ke dalam goa, beliau melihat ada seorang laki parubaya yang sedang duduk bertapa di sebuah batu besar di dalam goa. "Siapa kamu?" Saya Joko, Pak." "Mau apa kamu datang ke sini?" Saya mau mencari pesugihan, Pak." Seketika Mbak Rois tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan dari Pak Joko. "Duduklah dulu di situ. Ada beberapa syarat yang harus kamu siapkan." "Apa syaratnya, Mbah?" "Syaratnya kamu harus bertapa di air terjun di sana," ucap Mbak Rois sambil menunjuk ke arah air terjun yang ada di samping goa. "Lalu kamu juga harus menyiapkan sesajen. Tapi tenang saja, aku akan siapkan sesajennya." "Baik, Mbah. Kira-kira kapan saya harus melakukan bertapa?" "Nanti malam, kebetulan tepat pada malam Selasa Kliwon. Kamu harus bertapa selama semalam tanpa makan dan tanpa tidur." Singkat cerita, tengah malam pun tiba. Pak Joko diantarkan oleh Mbak Rois menuju ke air terjun yang ada di dekat goa. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Pak Joko mendengar ada suara yang memanggil namanya dari belakang. Dan ia juga mendengar ada suara langkah kaki yang mengikutinya. "Joko, Joko." Terdengar suara yang memanggil Pak Joko dengan lirih. "Jangan menoleh ke belakang," sahut Mbak Rois. "Ayo laju jalan saja." Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di samping goa. Mbak Rois langsung meletakkan sesajen yang sudah dibawa tadi di atas batu besar. "Duduklah di atas batu ini." Pak Joko pun menuruti ucapan Mbak Rois, duduk di batu besar itu berhadapan dengan sesajen. Setelahnya Mbak Rois langsung pergi meninggalkan Pak Joko yang akan bertapa. Namun sebelumnya Mbak Rois memberikan pantangan yang harus ditetapkan ketika dirinya sedang bertapa dan memberikan secari kertas yang berisikan mantra yang harus dibaca oleh Pak Joko. "Jika nanti ada suara atau gangguan apapun, jangan kamu hiraukan, biarkan saja. Lalu bacalah mantra ini." "Baik, Mbah." Tepat pukul 12 malam, Pak Joko pun mulai membacakan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Asap dari kemenyan yang tadi sudah dibakar Mbak Rois pun mulai mengepul. Hembusan angin bermunculan membuat hawa dingin merasuk ke dalam tulang. Tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki dari belakang tubuhnya Pak Joko sampai bergetar tanahnya. Namun Pak Joko terus fokus membacakan mantra seperti yang tadi sudah diingatkan oleh Mbak Rois. Sesosok tinggi besar berdiri di belakang tubuhnya. Dengan kedua mata merah menyala, tubuhnya juga berbulu lebat hitam. Seketika bulu kuduk Pak Joko berdiri semua, apalagi mendengar suara geraman lirih dari belakangnya. Baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus. Sesaat kemudian, suara sosok itu sudah tidak lagi terdengar dan Pak Joko kembali memfokuskan merapalkan mantranya. Dan beberapa saat kemudian, hembusan angin semakin kencang dan terdengar suara gemercik air terjun yang semakin deras dengan bau wangian harum semerbak menyeruak ke dalam hidungnya. Hingga muncullah sosok penunggu air terjun tersebut dengan setengah badannya berbentuk kalajengking raksasa, namun atasnya berwujud wanita cantik dengan gaun berwarna oranye serta terdapat mahkota di atas kepalanya.
Wahai manusia, bukalah matamu, ucap sosok itu yang bernama Nyai Sundarti. Perlahan Pak Joko pun membuka kedua matanya melihat ke arah sosok Nyai Sundarti. Tapamu aku terima, apa yang kamu mau? Saya ingin hidup sejahtera dan juga berlimpah harta dan kekayaan, Nyai. Saya sudah bosan hidup miskin. Setelahnya sosok itu tertawa mendengar ucapan dari Pak Joko. Baiklah, akan saya turuti kemauanmu. Akan tetapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Apa, Nyai, syaratnya? Syaratnya, kamu harus menyiapkan tumbal dari semua laki-laki yang akan menikahi anak gadismu nanti. Baik, Nyai. Saya setuju. Jawab Pak Joko begitu saja tanpa meminta izin Hera terlebih dahulu karena memang Pak Joko sudah dibutakan dan berambisi untuk menjadi kaya raya secara instan. Setelahnya Nyai Sundarti mengeluarkan sebuah kalung emas yang sangat berkilau dengan liontin berbentuk kalajengking. Bawalah pulang kalung ini dan berikan kepada anak gadismu. Suruh dia memakai kalung ini saat anakmu menikah dan saat malam pertama. Jangan sampai dilepas. Baik, Nyai, akan saya lakukan. Bagus, sekarang kamu pulanglah. Sesaat kemudian sosok Nyai Sundarti menghilang dan meninggalkan bau wangi khas yang masih tertinggal. Singkat cerita, Pak Joko pun sudah pulang ke rumah. Siang itu Pak Joko duduk berdua dengan Hera di kursi ruang tamu. Kebetulan hari itu Hera tidak berangkat bekerja karena sedang libur. Gimana, Pak? Sudah dapat pinjaman? Namun Pak Joko tidak menjawab pertanyaan dari putrinya dan malah mengalihkan pembicaraannya. Segera beliau meraih kalung yang ada di bungkusan kantong putih. Dok, ini buat kamu. Pakai ya, jangan sampai dilepas, ucap Pak Joko. Ini kalung dari mana, Pak? Kok bentuk liontinnya kalajengking? Udah, Dok, pakai aja. Hera pun akhirnya menuruti saja ucapan dari ayahnya untuk memakai kalung itu. Dok, kapan kamu akan menikah? Tanya Pak Joko. Sontak Hera yang mendengar pertanyaan bapaknya itu langsung terperanjat karena dia belum menemukan orang yang tepat. Hingga sebulan kemudian di toko pakaian ada salah satu pembeli laki-laki yang datang, namanya Alif. Saat itu Alif langsung mengajak berkenalan dengan Hera. Keduanya pun saling bertukar nomor HP. Tak disangka keduanya langsung jatuh cinta. Beberapa bulan kemudian Alif dan Hera pun sudah menjalin hubungan. Karena Alif berniat serius, dia pun akan menikahi Hera dengan segera. Hingga akhirnya Alif datang ke rumahnya Hera, membawa keluarganya untuk menyatakan keseriusannya untuk menikahi Hera. Kedua belah pihak keluarga pun menyetujui acara pernikahan yang akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Pak Joko yang meminta untuk disegerakan niatnya karena dalam hati beliau ingin cepat-cepat mendapatkan harta kekayaan. Singkat cerita, sebulan kemudian acara pernikahan Hera dan Alif pun tiba. Acara pernikahannya digelar sangat mewah dan megah. Banyak juga tamu undangan yang berdatangan. Pagi itu, akad nikah akan segera dimulai. Pak Penghulu sudah siap untuk memimpin ijabnya. Saya terima nikah dan kawinnya Herawati binti Joko dengan seperangkat alat sholat dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah, teriak semua para tamu yang menyaksikan acara ijab kabul Hera dan Alif. Mereka pun akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Usai acara pernikahan selesai, malam harinya pun tiba, di mana sepasang suami istri akan melakukan malam pertamanya. Tidak lupa Alif menutup rapat pintu kamarnya. Saat Alif sedang menutup pintu kamarnya, tiba-tiba saja Hera yang berbaring di atas kasur merasakan di dalam tubuhnya ada yang merasukinya. Seketika Hera pun menggelinjang dan melamun sejenak, memikirkan apa yang sudah terjadi barusan. Kamu kenapa, sayang? Gak apa-apa, Mas. Malam mulai larut, suasana menjadi tegang dan hangat karena mereka akan melakukan malam pertamanya. Hera tidak sadar kalau di dalam tubuhnya itu sudah ada sosok Nyai Sundarti yang mengambil alih raganya malam itu untuk berhubungan dengan Alif. Begitu juga dengan Alif yang tidak mengetahui hal itu.
Sosok Nyai Sundarti yang ada di dalam jiwanya Hera menyesap jiwa Alif hingga tewas secara mendadak setelah selesai melakukan hubungan malam pertama itu. Sosok Nyai Sundarti pun keluar dari dalam tubuh Hera yang membuat Hera langsung lemas dan seketika ambruk pingsan hingga pagi. Keesokan paginya saat Hera tersadar, dia terkejut karena melihat suaminya yang ditemukan tidak berdaya tepat berada di sampingnya. Bahkan terdapat luka lebam berwarna biru di lehernya. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya kaku. Saat itu Hera pun langsung berteriak kencang. "Pak, Bapak!" Segera Pak Joko menghampiri ke dalam kamar melihat apa yang sedang terjadi. Pak Joko yang masuk ke dalam ruangan itu pun terkejut melihat keadaan menantunya yang terkapar dengan wajah yang pucat dan juga tubuh yang lebam membiru. Saat itu Hera segera memanggil dokter terlebih dahulu untuk diperiksa. Menurut medis, ketika sudah diperiksa, Alif meninggal dunia disebabkan karena terkena serangan jantung. Hari itu juga, Alif langsung segera dimakamkan di pemakaman terdekat. Semua tetangga menggunjing karena begitu malang nasib Hera yang baru sehari menikah langsung sudah menjanda. Hera terus menangis karena kehilangan orang yang sudah dicintainya. Namun berbeda dengan Pak Joko yang malah berbunga-bunga hatinya. Karena siang itu setelah pemakaman Alif selesai, Pak Joko yang akan mengambil baju ganti betapa terkejutnya dirinya ketika membuka lemari. Di dalamnya sudah ada banyak tumpukan uang dan perhiasan. Sontak Pak Joko pun membelalakan kedua matanya karena terperanjat dan tidak menyangka akan memiliki banyak uang. Aku kaya raya." Lalu Pak Joko menghampiri Hera yang sedang bersedih dan duduk di ruang tamu sendirian. "Udahlah Nduk, kamu tidak usah sedih lagi. Alif kan sudah tenang di sana. Kalau kamu sedih nanti dia juga akan sedih," ucap Pak Joko mencoba menenangkan Hera dan menutupi kebahagiaannya waktu itu. "Pak, gimana aku gak sedih? Aku baru menikah Pak, tapi sekarang sudah menjanda. Ini semua kan sudah menjadi takdir, jadi kamu harus sabar dan ikhlas menerima semuanya Nduk. Udah dulu ya, Bapak mau pergi dulu, mau beli sawah." Hera yang mendengar ucapan bapaknya itu sontak langsung terperanjat dan segera menyeka air matanya yang mengalir ke pipi. "Bapak dapat uang dari mana? Kok mau beli sawah?" tanya Hera bingung. "Kan Bapak kemarin keluar kota, terus dapat kerjaan sama teman Bapak," jawab Pak Joko. Setelah Pak Joko pergi, Hera masih kepikiran bagaimana bisa bapaknya mendapat uang sebanyak itu sampai bisa untuk beli tanah dalam waktu singkat. Malam harinya, saat Hera sedang berada di dalam kamar, merenung meratapi nasibnya yang sudah menjanda, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melintas tepat di pantulan kaca lemari yang ada di depan ranjangnya. Sontak dia pun terperanjat dan sejenak melupakan kesedihannya karena rasa sedih itu berubah menjadi rasa takut. Terdengar suara ketukan di dalam lemari baju di kamar, membuat Hera terkejut. Karena penasaran dengan apa yang ada di dalam lemari, Hera pun mencoba mendekat ke arah lemari. Dan saat dibuka, ternyata tidak ada apa-apa di dalam lemari itu. Saat Hera menutup kembali pintu lemarinya, betapa terkejutnya dia. Sosok yang ada di depan kaca, yang seharusnya menampilkan pantulan dari dirinya. Namun itu berbeda, sosok itu bukanlah dirinya. Pantulan wujud di kaca cermin itu, tubuh Hera berbentuk kalajengking dan wajahnya sangat datar sekali, bahkan bukan wajahnya. Namun wajah itu tak lain adalah sosok Nyai Sundarti. Hera pun sejenak terdiam kaku dan tak bisa berkata apapun, tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Hingga setelah tersadar, barulah Hera berteriak dan diakhiri dengan pingsan ke lantai. Pak Joko yang mendengar teriakan dari Hera segera menghampiri ke dalam kamar. Saat itu, Hera langsung diangkat ke atas kasur. Beberapa saat kemudian, Hera pun tersadar dari pingsannya, namun masih dalam keadaan kebingungan. "Kamu kenapa, Nduk? Kok bisa pingsan?" Tapi Hera tidak menjawab pertanyaan dari bapaknya. Dia hanya terdiam. Setelahnya Pak Joko pun berpamitan keluar dari kamarnya. "Ya udah kalau kamu gak mau jawab, kamu istirahat saja. Ini sudah malam, Bapak keluar dulu ya." Hera pun menganggukkan kepala menjawab ucapan bapaknya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Pak Joko sudah menjadi kaya raya.
Beliau sudah memiliki banyak sawah, bahkan usaha. Usaha Pak Joko ada pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Bahkan bengkel rumah yang dulunya sangat sederhana, sekarang sudah mewah direnovasi. Kendaraan mobil motor mewah terparkir di halaman rumahnya. Hera pun sudah tidak bekerja lagi di toko pakaian itu. Akhirnya selama ini dia yang sudah tidak betah kerja di sana akhirnya keluar juga. Karena sekarang Hera mendapatkan modal dari bapaknya. Dan uang modal yang diberikan bapaknya itu digunakan untuk membuat toko pakaian sendiri. Suatu hari, Mas Bayu duda kaya raya itu datang lagi ke rumahnya Pak Joko untuk melamar Hera kembali. Karena dia sudah tahu sekarang Hera sudah menjadi janda statusnya sama dengan Mas Bayu yang menjadi duda. Pak Joko pun menyambut kedatangan keluarganya Mas Bayu dengan baik-baik. Tidak lupa Hera membuatkan minuman dan cemilan untuk tamunya yang datang. "Silakan diminum," ucap Hera sambil meletakkan minum dan cemilan. Setelahnya Hera duduk bersebelahan dengan Pak Joko. Hera pun menundukkan kepala. "Jadi gini Pak, kedatangan saya ke sini mau melamar Hera." "Gimana Duk? Sudahlah terima saja. Daripada kamu kesepian terus kepikiran mantan suami kamu itu. Lebih baik kamu sama Bayu, kan statusnya kalian juga sama," ucap bapaknya. Pak Joko terus memaksa Hera untuk menerima lamaran dari duda kaya raya itu. Karena Pak Joko ingin mendapatkan tumbal untuk pesugihan yang dilakukannya. Sementara Hera masih terdiam bingung dan bimbang memikirkan akan menerima lamarannya Mas Bayu atau tidak. Namun di sisi lain, Hera sudah bosan hidup sendiri. Apalagi mendengar beberapa cibiran dari tetangganya. Karena paksaan dan juga keadaan, akhirnya Hera pun menerima lamaran dari Mas Bayu. "Iya Mas, saya menerima lamarannya," jawab Hera. "Nah gitu dong Duk," ucap Pak Joko sambil tersenyum licik. Akhirnya saat itu tanggal pernikahan pun dibicarakan sekalian. Pak Joko meminta agar pernikahan segera dilaksanakan, membuat keluarganya Mas Bayu bertanya-tanya. "Saya mau pernikahan mereka segera dilaksanakan," ucap Pak Joko. "Tapi kenapa Pak Joko? Emangnya gak terlalu cepat? Lagian kan mereka juga belum saling mengenal," ucap orang tua Mas Bayu. "Masalah mengenalkan nanti kalau sudah nikah juga terbiasa," ucap Pak Joko. "Lagian kan lebih cepat lebih baik kan?" "Iya juga sih Pak." Saat itu juga akhirnya mereka semua sepakat pernikahan Hera dan Mas Bayu akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Tidak masalah bagi duda kaya raya itu mau dilaksanakan 2 hari lagi pun siap karena semua dananya sudah ada tersedia. Malam itu, setelah kedatangan keluarga Mas Bayu, Hera yang sedang duduk di dalam kamar tiba-tiba saja mencium bau bangkai tikus yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Tidak hanya itu, dia juga mencium bau kemenyan yang sangat khas sekali, serta bau seperti bau mayat. Hembusan angin menusuk ke dalam tulang membuatnya bergidik merinding dan bulu kuduknya berdiri semua. Sesekali Hera mengelus lengan tangannya. "Kok bau bangkai ya? Apa ada tikus mati?" gumamnya kemudian. Lalu Hera pun mencari di sekeliling kamarnya dari sudut ke sudut. Namun dia tidak menemukan juga bangkai itu. Karena ingin menghirup udara malam itu menghilangkan bau busuk yang ada di dalam kamarnya, dia memutuskan untuk membuka pintu jendela. Hembusan angin masuk ke dalam kamar. Hera berdiri di balik jendela menatap ke arah taman yang ada di samping rumahnya. Samar-samar dia melihat seperti ada seorang yang tengah duduk di bangku taman. Hera pun mempertajam penglihatannya menatap ke bangku itu. Dan benar saja, diperhatikan dengan seksama, ternyata yang duduk di bangku itu adalah sosok kuntilanak berwarna merah. Duduknya membelakangi si Hera. Sosok itu berambut panjang acak-acakan. Sesaat kemudian sosok tersebut memutarkan kepalanya ke arah Hera. Sontak Hera langsung terkejut dan dengan cepat dia menutup kembali pintu jendelanya. Sejenak dia berdiri mengatur napasnya yang terasa memburu dan jantungnya yang terasa berdegup sangat kencang. Setelahnya Hera naik lagi ke atas kasur dan langsung meraih selimutnya untuk menutupi tubuhnya. Tapi napasnya masih terasa sangat memburu sekali. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, tibalah acara pernikahannya Hera dan Mas Bayu. Acara pernikahan digelar sangat mewah dan megah meskipun keduanya berstatus janda dan duda.
Hera sudah menikah pun masih tetap digunjing para tetangganya karena menurut tetangganya Hera itu matre memilih duda kaya raya untuk menjadi suaminya. Namun Hera tidak terlalu memperdulikan omongan para tetangganya itu. Hingga acara pernikahan pun berjalan dengan lancar. Hera dan Mas Bayu pun akhirnya sudah resmi menjadi suami istri. Banyak para tamu yang datang ke acara pernikahan mereka, apalagi tamunya orang-orang penting temannya Mas Bayu. Namun ketika acara pernikahan berlangsung, samar-samar dari atas panggung Hera melihat ada orang asing yang datang ke acara pernikahannya dan sangat mencurigakan. Seseorang itu mengenakan baju kebaya berwarna oranye berdandan sangat cantik menatap tajam ke arah Hera dengan senyuman licik tergambar di bibirnya. Saat Hera melihat ke arahnya secara perlahan, orang tersebut pun menghilang entah kemana. Pandangan Hera pun sibuk mencari kesana kemari sosok itu yang telah menghilang. "Kamu kenapa sih? Nyari siapa?" tanya Mas Bayu. Enggak kok Mas." Setelah acara pernikahan selesai, tibalah malam pertama bagi kedua mempelai pengantin baru. Saat akan melakukan malam pertama, kejadiannya sama seperti waktu itu. Hera merasakan seperti ada yang merasuki ke dalam jiwanya. Sejenak Hera tersadar, hawa dingin membuat malam itu semakin ganas bagi mereka yang sedang bercinta. Ketika sedang melakukan malam pertama, Mas Bayu melihat wajah Hera berubah menjadi sosok wanita cantik, namun tubuhnya berbentuk kalajengking. Sontak Mas Bayu pun terkejut. Akan tetapi saat dia akan melepaskan tubuh dari Hera yang sudah diambil alih oleh sosok itu, Mas Bayu tidak bisa. Tubuhnya Mas Bayu menempel dengan sosok itu sampai pada akhirnya Mas Bayu terkulai lemas dan lunglai. Wajahnya menjadi pucat seperti tidak ada aliran darahnya. Saat itu Hera menyesap kuat jiwa suaminya dengan perkasa. Sampai pada akhirnya Mas Bayu pun tewas seketika. Sementara Hera ketika sedang berhubungan dengan Mas Bayu itu tidak sadar karena semuanya telah diambil alih oleh sosok Nyi Sundarti. Hingga keesokan harinya, Hera setelah sadar dari pingsannya semalam, dia terkejut melihat suaminya, Mas Bayu, penuh dengan luka di lehernya dan luka lebam kebiruan sama seperti almarhum Alif mantan suaminya dulu. "Mas Bayu, bangun Mas. Pak, tolong Pak." "Ada apa Sindu pagi-pagi teriak-teriak?" tanya Pak Joko. "Ini Pak, Mas Bayu kok kayak Mas Alif waktu itu." "Ya udah ayo bawa ke rumah sakit sekarang." Setelahnya Mas Bayu segera dibawa ke rumah sakit. Namun sesudah diperiksa oleh dokter secara medis, Mas Bayu meninggal terkena serangan jantung. Kasusnya sama seperti saat Alif mantan suaminya Hera waktu itu. Hera pun berteriak sambil menangis histeris, tidak menyangka ditinggal suaminya lagi. Mas Bayu meninggal dunia dan sekarang Hera menjanda kembali untuk yang kedua kalinya. Hera pun kini menjadi cibiran dari beberapa warga sekitar. Warga menyatakan kalau Hera ini dicap sebagai wanita pembawa sial. Bahkan di setiap malam Hera selalu mendapat gangguan-gangguan yang mengerikan. Suatu malam ketika Hera sedang duduk di depan teras rumahnya, tiba-tiba Hera melihat ada sosok wanita yang berjalan di taman samping rumahnya. Akan tetapi saat Hera menghampiri ke taman, sosok itu tidak ada sama sekali. Seketika Hera merasakan bulu kuduknya berdiri merinding, ditambah hembusan angin malam itu membuat tubuhnya semakin merinding. Setelahnya Hera pun mencoba masuk ke dalam rumah. Karena dia merasakan hawa yang tidak biasa saat itu. Hingga sesampainya di dalam kamar, tiba-tiba Hera merasakan haus karena tadi ketakutan dengan sosok wanita yang dilihatnya di taman. Akhirnya dia pun pergi ke dapur terlebih dahulu untuk mengambil air putih. Saat di dapur, dia mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan perlahan, lirih ketika Hera sedang menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Suara yang memanggil namanya itu seperti dia kenal. Iya benar, suaranya sama persis dengan Alif mantan suaminya. "Mas Alif, Mas, tolong aku Her," ucapnya yang perlahan. Suara itu menghilang dengan sendirinya entah kemana. Hera pun terperanjat ketika gelas yang ada di atas meja terjatuh dengan sendirinya, membuatnya melupakan suara tadi dan membersihkan pecahan gelas kaca di lantai.
Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Hera menikah lagi dengan seorang pengusaha yang dia kenal melalui media sosial, dan keduanya akan berencana menikah. Pak Joko kembali senang karena dia akan menjadi semakin kaya raya setelah Hera menikah lagi. Acara pernikahan pun berlangsung meriah sampai pada akhirnya malam pertama pun tiba. Seperti biasanya, Hera merasakan sama seperti malam pertama sebelum-sebelumnya. Saat akan memulai malam pertama, bau khas wewangian kembang masuk ke dalam kamar Hera. Namun mereka selama ini tidak menyadari semua itu. Dan keesokan harinya, sungguh naas suaminya yang ketiga itu. Dia ditemukan tewas meninggal dunia dan ada bekas lebam di bagian lehernya sama seperti kedua mantan suaminya Hera. Setelah kematian suaminya yang ketiga, Hera merasa stres karena setiap menikah dan melakukan malam pertama, suaminya selalu meninggal dunia. Dia pun duduk melamun sendirian di bangku taman sore itu. Pandangannya juga kosong. "Duk, kamu kenapa melamun?" tanya Pak Joko yang datang menghampiri Hera. "Apa aku pembawa sial ya, Pak? Benar kata para tetangga." "Kamu kok ngomongnya gitu?" "Buktinya setiap kali aku menikah, suami aku pasti meninggal dunia, Pak. Dan anehnya kok meninggalnya pada saat malam pertama." "Mungkin sudah menjadi takdir kamu. Kamu yang sabar aja, Tonduk," ucap Pak Joko menenangkan. "Bapak pergi dulu ya, mau ke sawah." Pak Joko pergi ke sawah untuk melihat perkembangan padinya dan melihat para petani yang sedang bekerja. Namun saat Pak Joko lewat jalanan depan warung, ada beberapa bapak-bapak di warung melihat Pak Joko dan menggunjing. Itu Pak Joko kok sekarang jadi kaya raya ya? Aneh banget." "Ah, paling pesugihan." "Us, kenapa bapak ngomongnya seperti itu?" "Buktinya itu menantunya meninggal semua. Pasti dijadikan tumbal pesugihannya lah." "Udah, jangan ngomongin kalau nggak ada buktinya." Usaha Pak Joko sekarang memang sudah melejit dan dia menjadi orang yang terkaya di desanya, membuat semua orang desa keheranan dengan kekayaannya Pak Joko. Singkat cerita, Hera bertemu dengan salah satu supplier pakaiannya dan kebetulan pemiliknya itu adalah seorang bujang lapuk. Mereka pun akhirnya saling jatuh cinta. Dekat satu sama lain hingga menjalin hubungan dan beberapa bulan sampai akhirnya mereka berencana untuk menikah. Pak Joko pun kembali senang karena akan mendapatkan mangsa selanjutnya yang akan membuat dia semakin kaya raya dan juga melejit usahanya. Saat menjelang hari pernikahan, Hera mengeluh sakit pada bagian misfinya, berasa perih dan panas. Hera pun merintih kesakitan. Waktu itu kebetulan sedang makan malam bersama dengan Pak Joko di ruang makan. "Kamu kenapa, Duk?" "Gak tahu, Pak. Ini kok ininya aku sakit banget ya." "Bapak beliin jamu ya." Malam itu juga Pak Joko pun membelikan jamu untuk Hera. Setelahnya Hera meminum jamu itu, namun rasa sakitnya masih terus terasa. Akan tetapi waktu pernikahan semakin dekat. Tepatnya besok Hera akan menikah, tapi rasa sakit masih terasa. Hera pun menahan rasa sakit itu. Acara pernikahan pun telah tiba dan dia terus menahan rasa sakit dan perihnya itu demi kelancaran pernikahannya. Setelah selesai ijab kabul, Hera dan Yoga sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Tibalah malam pertama bagi mereka. Seperti biasanya, sosok Nyi Sundarti datang dan merasuk ke dalam jiwa Hera untuk melakukan malam pertama dengan suaminya. Meskipun merasakan perih, Hera tidak merasakan sakit karena semuanya diambil alih oleh sosok Nyi Sundarti. Singkat cerita, kejadian itu terjadi lagi pada Yoga. Yoga pun meninggal dalam keadaan yang sama seperti mantan suami-suaminya Hera yang dulu. Setahun kemudian Hera pun akan menikah lagi. Saat itu rasa sakit pada misfinya Hera sudah sembuh dan sekarang dia menikah lagi. Akan tetapi lagi-lagi waktu malam pertama dengan suaminya yang keenam kalinya, sama nasibnya, meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan saat malam pertama. Hera menjadi frustasi karena sudah 6 kali menikah, akan tetapi suaminya selalu meninggal dan sekarang dia malah menderita sakit pada misfinya. Hera pun merintih kesakitan, kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Pak Joko untuk diperiksa.
Saat diperiksa, kata dokter Hera menderita sakit kanker serviks. Setiap hari Hera merintih kesakitan, dia tidak bisa berjalan dan hanya bisa tidur di dalam kamarnya. Bahkan setiap malam Hera selalu diganggu sosok gaib. Malam itu Hera melihat di atas langit-langit dinding, ada sosok yang berjalan merayap di atas wajahnya. Sangat menyeramkan dan menatap tajam ke arah Hera dengan darah yang tulus mengalir dari wajahnya yang hampir berjatuhan ke wajahnya milik Hera. Sontak Hera yang melihat sosok itu langsung ambruk pingsan malam itu juga dan tersadar sampai pagi hari. Bahkan Pak Joko sudah membawa berobat ke sana kemari, tapi tidak ada perkembangan pada sakit yang diderita oleh Hera. Malah keadaan Hera semakin memburuk, wajahnya semakin pucat. Karena Hera sudah tidak lagi menikah, otomatis Pak Joko sudah tidak bisa lagi memberikan tumbal menantu untuk pesugihan yang dilakukannya. Hingga pada suatu malam ketika Pak Joko sedang tidur pulas, beliau bermimpi didatangi oleh sosok Nyi Sundarti. Karena kamu sudah tidak dapat memberikan tumbal menantumu, maka kamulah yang akan menggantikannya, ucap Nyi Sundarti sembari tertawa puas. Maksudnya apa, Nyi? Tanya Pak Joko bingung. Kamu yang akan menjadi abdiku selamanya di kerajaanku sebagai tumbal akhir. Tidak, Nyi, tidak, aku tidak mau, teriak Pak Joko. Seketika Pak Joko pun tersadar dari tidurnya dan dia pun bangun dalam keadaan napas yang tidak beraturan dan jantung yang berdegup dengan kencang. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya dan membasahi baju yang dikenakannya. Ternyata cuma mimpi, gumamnya dalam hati. Aku harus paksa Hera cepat-cepat menikah lagi nih. Keesokan harinya, ketika akan menyuruh Hera untuk menikah lagi, Pak Joko menghampiri ke dalam kamar Hera. Namun naas saat dibangunkan ternyata Hera sudah meninggal dunia. Duh, teriak Pak Joko. Saat itu Hera meninggal karena kanker serviks yang dideritanya itu sudah sangat parah. Dan pingsannya semalam itu ternyata esok paginya sudah meninggal dunia. Hari itu juga Hera segera dimakamkan. Sementara Pak Joko sedih karena anak satu-satunya meninggal dan kini sekarang beliau ketakutan, kebingungan, serta kesepian di rumah. Seminggu setelah Hera meninggal dunia, perut Pak Joko merasakan sakit awalnya. Yang lama-kelamaan sakit perutnya itu semakin membesar seperti orang yang sedang hamil. Setiap hari Pak Joko yang berada di rumah sendirian tidak bisa apa-apa karena dia merasakan sakit yang teramat sangat. Hingga suatu ketika beberapa karyawannya Pak Joko datang ke rumah mengabarkan kalau sawahnya terkena banyak hama dan akhirnya gagal panen. Bahkan perikanan yang dikelola semuanya pada mati. Tidak hanya itu, bengkelnya juga ditutup karena mengalami kebakaran. Peternakan pun sama, ayam-ayamnya pada mati karena kena virus. Alhasil Pak Joko pun bangkrut jatuh miskin seperti dulu lagi. Semua harta kekayaannya hilang seketika. Pak Joko pun hidup sengsara sendirian di dalam rumah, tidak ada yang membantu, bahkan dia selalu ketakutan diganggu makhluk-makhluk gaib. Suatu ketika Pak Joko pun berteriak saat ia melihat ada sosok tinggi besar di dalam pojok kamarnya. Sosok itu menatap tajam dengan kedua matanya yang merah menyala. Tubuhnya penuh dengan bulu yang lebat dan juga hitam, dan baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai menyeruak ke dalam hidungnya. Sosok itu mengatakan kepada Pak Joko, "Kamu akan mati." Tidak, teriak Pak Joko. Perutnya Pak Joko semakin hari semakin membesar, wajahnya sangat pucat karena sudah beberapa hari tidak makan. Yang ada dia terus merasakan rasa sakit yang teramat pada perutnya. Bahkan di dalam rumahnya muncul beberapa kalajengking yang mengerikan ke dalam kamar Pak Joko. Tolong. Namun tidak ada satu orang pun yang datang ke rumahnya untuk membantu Pak Joko. Apalagi di dalam rumahnya itu tidak ada pekerja seperti pembantu ataupun satpam semenjak Pak Joko sudah bangkrut. Bukan hanya kalajengking saja yang berjalan masuk ke dalam kamarnya, akan tetapi ada beberapa ular juga. Sangat mengerikan dan juga menjijikan sekali. Pak Joko benar-benar ketakutan. Perutnya digerubungi oleh kalajengking dan perlahan para kalajengking itu menggerogoti perut Pak Joko yang menggembung sampai terlihat isi dalam perut dan keluar darah yang bercucuran. Sontak Pak Joko pun berteriak kesakitan.
Karena kehabisan banyak darah, beliau pun semakin pucat wajahnya dan Pak Joko tidak kuat melihat perutnya yang digerogoti kalajengking. Sampai pada akhirnya beliau pun meninggal dunia mengembuskan napas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, ada salah satu tetangganya yang sedang lewat di depan rumah. Tiba-tiba beliau mencium bau busuk sekali dari dalam rumah Pak Joko. Apalagi sudah beberapa hari ini para tetangganya sudah tidak pernah melihat Pak Joko. Akhirnya tetangganya itu melapor kepada tetangga yang lain dan kemudian semua datang ke rumah Pak Joko. Dan ketika para tetangga memaksa masuk ke rumah Pak Joko, mereka melihat betapa mengenaskan dan menjijikannya jasad Pak Joko yang ditemukan di dalam kamar dengan perutnya yang sangat menjijikan, semua isinya terlihat. Hari itu juga jenazahnya Pak Joko segera diurus oleh para tetangganya untuk dimakamkan. Akan tetapi tubuhnya sangat busuk sekali baunya. Pak Ustadz di desa itu pun akhirnya menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Joko. Setelah diterawang, Pak Ustadz menceritakan kepada semua warga setempat kalau semasa hidupnya Pak Joko sudah melakukan pesugihan. Dan itulah akhir dari hidupnya yang membuatnya menjadi tumbal terakhir atas pesugihan yang dilakukannya. Astagfirullahaladzim. Ternyata dugaan para tetangganya dulu benar bahwa kekayaan Pak Joko yang didapat secara instan itu adalah dari pesugihan. Bahkan semuanya terungkap ketika mantu-mantunya yang meninggal dunia itu sudah dijadikan tumbal olehnya. Anaknya sendiri pun sudah menjadi korban. Para tetangganya pun mulai mengkafani jenazahnya Pak Joko. Akan tetapi saat dikafani entah kenapa perutnya itu berubah mengembang kembali. Sehingga kain kafan yang dipakaikan ke tubuh Pak Joko itu tidak muat. Bahkan semua petakziah menutup hidungnya karena perut Pak Joko sangat bau busuk sekali dan mengeluarkan nanah, serta tiba-tiba saja ada beberapa kalajengking yang membuat semua yang melihat bergidik ngeri seketika. Namun Pak Ustadz dan beberapa orang di sana mencoba berdoa bersama untuk jenazahnya Pak Joko agar bisa segera dimakamkan. Hingga setelah didoakan bersama-sama, akhirnya jenazah Pak Joko sudah dapat dikafani. Dan sesudahnya segera dimakamkan di pemakaman umum terdekat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Jangan sampai kita dibutakan dan tergoda dengan kekayaan yang instan. Karena semua yang berkaitan dengan iblis pasti akan berakhir menderita. Apalagi sudah berani menyekutukan Allah Ta'ala. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.